Ini adalah segmen kita yang terakhir mengenai oil sands atau tar sands, yaitu kita lihat studi kasus pengembangan tar sands ini di Kanada, gitu ya. Negara yang menjadi leading di dalam teknologi dan eksploitasinya selama ini. Kita lihat data cadangan migas dunia, ini cukup outdated 2005, namun sebenarnya cukup menggambarkan apa yang terjadi, gitu ya. Nah, kita lihat bahwa kalau kita mempertimbangkan 175 miliar barel minyak dari oil sands, Kanada ini menjadi negara terbesar kedua itu dalam sisi cadangan, dan ini sebenarnya cukup responsible kalau kita sebut sebagai reserve, karena Kanada sendiri sebenarnya sudah punya teknologi dan sudah membuktikan gitu ya bahwa mereka bisa memproduksikan tar sands tersebut gitu ya, baik secara penambangan maupun dari in situ methods menggunakan SECDI dan CSS, terbukti bisa menghasilkan minyak hingga 1 juta barel per hari. Nah, jadi bayangkan gitu ya efek dari unconventional hydrocarbon ini. Nah, ini adalah 3 daerah terbesar yang menghasilkan tar sands di Kanada, 3 provinsi, yaitu Peace River, Athabasca, dan Cold Lake gitu ya. Dengan dominan in place tar sands itu ada di Athabasca khususnya di 3 tempat ini. Nah, kalau misalkan kita hitung di Athabasca saja itu original oil in place-nya adalah 1.300 miliar barel gitu ya. Bisa dibayangkan ini skala yang sangat besar. Ini masih in place ya, bukan berupa reserve, tapi tentu seiring dengan berjalannya waktu dan misalkan kita memiliki teknologi yang makin efisien, kita bisa semakin merubah dari in place ini menjadi reserve. Tapi kita punya potensi sebesar ini, gitu. Ini yang diketahui orang. Nah, ini adalah operator-operator yang bekerja di Kanada untuk mengembangkan oil sands, cukup banyak gitu ya, karena di sini pemerintah Kanada sendiri memberikan insentif yang cukup besar dalam mengembangkan oil sands. Nanti akan kita bahas di air, sehingga banyak juga pemain-pemain operator oil sands gitu ya. Bahkan termasuk Shell gitu yang terkenal di sini, ConocoPhillips, juga Husky gitu ya. Ya, ini semua daerah sini sebenarnya adalah daerah yang dulunya hutan boreal atau hutan cemara, hutan pinus begitu. Nah, seluruh di daerah ini. Cuma sebenarnya daerah yang dikembangkan untuk pertambangan tuh hanya titik hitam ini aja begitu ya. Jadi sangat kecil sebenarnya dibandingkan seluruh luas area ini. Cuma kalau kita foto dari atas dan kita zoom, kelihatannya memang besar sekali gitu ya, sering di besar-besarkan orang begitu ya. Nah, ini adalah milestones dari sejarah pengembangan oil sands di Kanada. Kita sudah bahas ini sebelumnya bersama Mas DA, namun di sini sedikit reminder aja bahwa proses ini dimulai sudah sejak lama sebenarnya, dari 1875. Dan industri di Kanada ini mengalami jatuh bangun juga gitu ya, percobaan-percobaan awal di Abasen gitu dengan produksi masih kecil, dan juga waktu itu masih belum safe sehingga hancur gitu karena kebakaran. Namun seiring perkembangan waktu dan akibat adanya teknologi ekstraksi yang semakin bagus gitu ya untuk menciptakan synthetic crude, itu produksinya sekarang 109.000 barel sehingga sekarang mencapai 1 juta barel per hari. Nah, ini kondisi awal waktu Canada Geological Survey Crew gitu ya mencari oil sands. Kenapa ini di sungai? Ini adalah di sungai itu tadi ya, Athabasca River. Karena ternyata oil sands itu dia sudah kelihatan gitu, tersingkap bahwa dia ada di sungai juga gitu. Sehingga ini yang membuat kru-kru ini mengeksplorasi lebih lanjut gitu. Jadi sudah ada kelihatan di permukaan, di tersingkap. Dan ini adalah oil plant awal-awal untuk mengekstraksi bitumen dari oil sands tersebut dan mengalami kebakaran waktu itu. Dan sekarang sudah lebih canggih seperti ini ada commercial plant-nya yang dihasilkan untuk mengekstraksi dan mengupgrade bitumen. Kalau dilihat ini kayak di ini ya, film-film sci-fi begitu. Ini adalah salah satu pabrik sebenarnya. Nah, sekarang kita lihat
tadi kita jelaskan bahwa in place-nya untuk di Athabasca aja setara 1.300 miliar barel. Sedangkan untuk total seluruh Kanada itu in place-nya ada 1.629 miliar barel, dan ini dibagi lagi 113 miliar itu bisa diakses melalui teknologi penambangan mineable begitu ya. Sedangkan 1.516-nya harus diproduksikan secara in situ. Nah, lalu menggunakan estimasi secara reservoir engineering diperoleh bahwa reserve yang bisa dihasilkan dari kedua potensi ini itu 35 miliar barel dari tambang dan 143 miliar barel, sehingga reserve dari oil sands sendiri ada 178 miliar barel. Nah, intinya ini cukup besar ya reserve ini. Kita lihat tadi ini membuat Kanada bisa nomor 2 gitu dari sisi cadangan. Nah, kemudian ini adalah properties fluid and reservoir dari tar sands, dan tidak semuanya berupa tar sands, tapi di sekitar sini juga ada yang berupa heavy oil. Kalau misalkan tar sand tadi kita klasifikasi, tapi di sekitar sini juga ada yang berupa heavy oil. Heavy oil yang viskositasnya kurang dari 50.000 centipoise. Gitu. Ini khususnya di daerah Saskatchewan ini. Nah, jadi untuk yang masih bisa mengalir, itu kita bisa produksikan secara cold production atau in situ production, sedangkan yang berupa tar sands ini perlu diinjeksi steam atau kita tambang. Nah, kita lihat penampakannya seperti ini ya, lengket begitu, API-nya di bawah 10, dan dia immobile at reservoir condition, which is karena dangkal temperatur reservoirnya hanya 8-9 derajat Celcius, karena Kanada juga sangat dingin gitu ya. Dan ini unconsolidated batuannya, gampang remuk-remuk seperti ini, namun karena unconsolidated dia juga bersifat porous dan sangat permeable, skala permeability-nya Darcy. Ini sedikit benchmark untuk viskositas versus temperature relation dari bitumen di Kanada. Ini perbandingannya aja, untuk yang ini adalah bitumen yang raw gitu ya, viskositasnya bisa mencapai 1 juta centipoise nih di 0 derajat temperatur gitu ya, sedangkan di di suhu ruang gitu ya masih di atas 1.000. Nah, lalu kenapa di awal tadi kita bahas untuk mentransportasikan harus diencerkan gitu ya, dicampur dengan kondensat yang viskositasnya jauh lebih ringan. Kita bisa lihat bahwa setelah dilution itu viskositasnya cukup rendah gitu ya, di bawah 1.000 Cp, sehingga kita bisa pompakan ke dalam pipa. Ini di 10 derajat Celcius sudah beku seperti ini. Dan juga selain itu pemanasan tentunya juga akan mengurangi viskositas dari bitumen itu. Oke, ini sedikit pengantar saja begitu mengenai geologi di Kanada, khususnya di area oil sands. Jadi oil sands itu berada di Regina Formations gitu. Ini dari sandstone dan shale di bawah kota Calgary. Dan juga cukup dangkal gitu ya, kita lihat kedalamannya. Namun sebenarnya di area lain juga terdapat formasi penghasil minyak dan gas, namun di litologi limestone dan dolomites. Nah, ini usianya, ini umurnya Devonian gitu ya, 417 juta tahun menurut skala waktu geologi. Ini dari tadi sebenarnya saya menunggu pertanyaan begitu ya, kenapa ada minyak yang viskositasnya sebesar itu Mas gitu, misalkan bisa ada lebih dari 10.000 centipoise gitu. Sebenarnya apa yang terjadi begitu ya, kalian kan sudah mungkin mengambil geologi migas gitu ya, atau sekedar penasaran gitu ya, dari diskusi-diskusi kita sebelumnya kita sudah membahas kerogen dan lain sebagainya. Nah, ini kenapa kita bisa temukan minyak yang cukup dangkal namun viskositasnya bisa sebesar itu gitu. Oke, sebelumnya ini juga contoh ya, untuk di Athabasca, ini adalah cross section salah satu daerahnya, ini Athabasca di daerah sini. Nah, ini oil sands itu tersingkap gitu ya. Ini Athabasca River, jadi ini di bawah air sungai sebenarnya di sini tuh. Jadi makanya dulu orang-orang yang geologi itu mengeksplorasi lebih lanjut. Nah, sebenarnya kenapa kita bisa punya oil sand seperti itu sebenarnya berasal dari migrasi minyak di source rock gitu ya sebagian, dan ada juga yang mengalami proses uplifting. Jadi reservoir sandstone tadi terangkat, tapi kebanyakan adalah dari seepage begitu. Nah, dari minyak yang ada di sini dia teroksidasi oleh mikroba, sehingga di sini ikatan hidrogennya putus
dan menghasilkan minyak yang sangat viskos begitu. Jadi viskositas yang sangat tinggi itu sebenarnya disebabkan oleh oksidasi dari mikroba. Dan kita lihat beberapa endapan dari oil sands ini cukup tebal dan melampar, gitu ya, cukup luas. Dan ada juga beberapa yang terdiri dari beberapa lapisan. Ini contoh singkapannya dari McMurray Formation. Kita lihat pelapisan batu pasirnya ini ya cukup bagus, kelihatan permeabilitasnya dan laminasinya jelas. Gitu. Ini skalanya sebesar ini. Gitu. Oke, itu tadi mengenai kita sudah bahas in place, kita sudah bahas sedikit mengenai pengantar geologinya, dan juga sekarang production teknologi yang dipakai di Kanada. Gitu ya. Jadi di Kanada ada dua teknologi yang dipakai, baik secara mining, yang mana recoverable resource-nya diperkirakan sebesar 65 miliar barel, dan juga secara in situ, yang ini yang lebih besar, diperkirakan sebesar 250 miliar barel recoverable resource-nya. Seperti yang kita bahas, mereka juga menggunakan SECDI, CSS, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat bagaimana performa dari masing-masing produksi tersebut. Nah, ini CHOPS, Cold Heavy Oil Production with Sands. Ini diaplikasikan di tadi ya, untuk area yang heavy oil gitu ya, viskositasnya masih di bawah 10.000, dan itu kita bisa produksikan gitu. Nah, kita ingat kemarin kita bahas cold heavy oil production with sand ini kita pompakan saja begitu ya di reserve deposit heavy oil di bawah itu bersamaan dengan pasirnya. Jadi pasirnya tidak kita tahan di bawah menggunakan sunscreen, tapi diproduksikan saja sampai ke atas baru kita pisahkan. Nah, ternyata produksinya itu bisa mencapai 3 kali lipat gitu, lebih besar dibandingkan kalau pasirnya itu kita tahan di bawah. Gitu ya. Jadi ini salah satu alasan ini juga munculnya melalui percobaan gitu ya, cold heavy oil production with sands. Dan perkembangan artificial lift khususnya progressive cavity pump yang bisa menghandle produksi pasir bersamaan dengan fluida. Ini diterapkan di Lloydminster dan juga area Cold Lake. Nah, di Cold Lake juga dipakai cyclic steam stimulation, dan ini juga prosesnya sebenarnya melalui beberapa proses pembelajaran gitu ya, melalui pilot test dari tahun 60-an sampai 75. Lalu begitu mereka memahami gitu ya bahwa CSS itu bisa dilakukan secara pattern gitu ya, bagaimana mengenerate steamnya, produksi dari CSS ini semakin lama semakin meningkat hingga mencapai sekitar 175.000 barel per hari di tahun 2002. Gitu. Nah, ini contoh pengembangannya di Peace River. Ini ada kombinasi CSS dan SECDI. Dan di CSS sendiri itu dilakukan secara pattern gitu ya, menggunakan ini namanya 7 spot pattern. Jadi titik-titik di sini adalah sumur, dan di area lain mereka menggunakan juga steam assisted gravity drainage dari sumur-sumur horizontal, juga dalam bentuk cluster seperti ini ya. Jadi supaya injeksi dari satu sumur juga berpengaruh untuk produksi di sumur-sumur lain. Ini gambaran lain, jadi SECDI ini juga sudah mulai dipakai dari tahun 97, dicoba secara pairs gitu ya, ternyata lebih baik. Dan juga seperti kita lihat di tadi pemaparan geologinya, di bawah formasi pasir tadi, sandstone, di bawahnya ada karbonat gitu ya. Jadi mereka juga coba untuk produksi dari karbonat konvensional oil biasa, dan juga di atasnya mereka memanaskan bitumen dari batu pasirnya, sehingga semakin banyak produksinya. Ini contohnya, jadi SECDI itu dibuat secara pad-pad begini gitu ya, direncanakan banyak supaya sweep efisiensi vertikalnya juga lebih bagus. Dan horizontal length-nya cukup panjang ya, satu sumur horizontal itu bisa mencapai 1.200 meter. Vertical separation antara dua lateral ini sekitar vertical separation antara sumur yang atas dengan sumur yang bawah ini, injektor dan produsernya itu sekitar 5 sampai 6 meter. Kedalamannya cukup dangkal sehingga sumur-sumur ini cukup murah, hanya 90 sampai 400 meter. Nah, produksinya sebenarnya tinggi begitu ya. Jadi sumur yang produksi ini juga dilengkapi dengan artificial lift, mereka bisa memproduksikan 2.500 barrel per day. Nah, steam oil ratio-nya cukup tinggi sayangnya. Jadi karena dekat sekali jarak antara steam dengan sumur produksi, steam oil ratio yang terproduksi itu antara 2 sampai 4 barrel. Gitu. Nah, total dari teknologi ini mereka bisa memproduksikan sebesar 125.000 barrel per day.
Nah, ini contohnya ya, karena dangkal tadi ya, jadi pemborannya itu karena diinginkan horizontal, dia harus slanted begini begitu. Slanted alias miring gitu ya, miring-miring begini. Ini contoh aslinya, wellheadnya miring. Jadi kalau buka kerannya juga jalannya harus miring ini kayaknya. Oke, nah ini ya sejarah mengenai histori dan forecast produksi di masa depan mengenai oil sands ini. Kita lihat ini sebenarnya ada data yang lebih lama, cuma saya hanya dapat dari tahun 97 sampai 2006. Cuma di sini tren yang menarik kita amati adalah dari tahun 97 hingga 2006 itu dominan produksi dihasilkan dari surface mining gitu. Surface mining, sedangkan in situ cenderung bergerak naik di tahun 2000-an. Nah, sedangkan ke depannya kita forecast bahwa teknologi secara in situ ini akan semakin naik, ya, tentu karena mineable areanya semakin berkurang karena sudah selesai ditambang, makin lama kita harus menggali lebih dalam sehingga tidak akan banyak, tapi cukup kita lihat cukup ini juga ya, cukup besar produksi dari mining. Gitu. Nah, ini sebenarnya ada kontribusi lain produksi di Kanada dari konvensional heavy dan konvensional light. Namun dominannya produksi minyak di Kanada itu berasal dari oil sands. Nah, kemudian dari kemana minyak-minyak itu dijual? Nah, ternyata 98% produksi dari oil sands atau sekarang di tahun 2015 setara 3,8 juta barel per day itu diekspor ke US melalui pipeline ini. Ini yang warna hitam ini adalah yang existing pipeline dan warna hijau ini adalah proposed pipeline yang akan direncanakan ke depan. Tentu karena kita lihat tadi banyak juga ya kontraktor dari US yang ikut memproduksikan oil sands di Kanada. Nah, saking banyaknya impor dari impor US ini itu tidak cukup gitu kapasitas pipeline yang existing sehingga sebagian juga diangkut melalui kereta gitu ya produksinya. Nah, yang dijual itu juga berupa synthetic crude dan sebagian diluted bitumen untuk diproses di kilang yang ada di US. Jadi sebagian diproses di Kanada, sebagian diproses di US. Nah, jadi ini totalnya dari Kanada itu 97% berasal dari oil sands. Sisanya ada sedikit light oil dan heavy oil. Tapi bisa dibayangkan betapa besarnya gitu ya. Sebelum ada zaman shale gas, jadi US ini juga cukup bergantung dari Kanada untuk kebutuhan produksinya. Nah, sekarang kita bahas gitu ya, mengapa sangat masif gitu ya pengembangan oil sands di Kanada dan apa yang membuatnya begitu menarik secara komersial. Nah, jadi ada beberapa faktor. Nah, kita lihat dari sudut pandang proyek pertambangan dulu menggunakan teknik pertambangan. Pertama adalah kita lihat resource oil sands di Kanada itu sangat masif gitu ya. Jadi skalanya kalau misalkan kita biasa lihat lapangan minyak gitu ya di konvensional di Indonesia paling berapa juta barel gitu ya. Tapi di sana skalanya adalah miliar barel. Jadi kalaupun misalkan saya cuma dapat 1% atau 10% aja itu sudah masih juga sumber daya yang sangat besar. Dan kemudian yang kedua adalah resiko eksplorasinya bisa nyatakan nggak ada gitu ya karena resource-nya itu udah ada di permukaan, kita udah tahu ada di mana, jadi kita tidak perlu lagi melakukan pemboran eksplorasi misalnya. Cukup menggunakan ahli-ahli geologi dan kita bisa menambang. Jadi kita tidak ada sangkos yang keluar dari proses eksplorasi. Nah, dan juga karena pertambangan gitu ya, bukan reservoir gitu yang mengalir, itu bisa dikatakan itu tidak decline produksinya. Jadi produksi ini hanya ditentukan kapasitas penambangan yang kita punya. Bisa dikatakan konstan gitu ya rate-nya. Karena mesin-mesin itu jalan terus tuh 24 jam. Dan juga di sana di Kanada sendiri pemerintahnya memberikan apa namanya waktu kontrak yang cukup lama, yaitu 40 sampai 50 tahun sehingga tentu kontraktor tersebut ingin berkomitmen. Nah, oke. Nah, sekarang kalau kita lihat dari project-project in situ teknologi, sama resource-nya juga masih besar gitu ya, bahkan kita lihat lebih besar resource yang bisa diakses secara in situ dibanding mining. Dan apa namanya ada risiko eksplorasi namun rendah begitu ya karena pemboran yang kita perlukan tidak dalam gitu ya dan juga relatively geologinya cukup diketahui, tidak kompleks karena cukup dangkal. Dan juga karena juga tergantung kontraknya,
reserve life dari project in situ ini juga lama, 40 sampai 50 tahun. Dan pemerintah Kanada sendiri memberikan di sana sistemnya ada sistem royalti yang memang cukup atraktif, baik untuk project secara mining maupun secara in situ. Nah, ini cukup ini ya, waktu saya lihat ini juga cukup mengagetkan gitu ya. Ini adalah biaya produksi, sudah include capital, operating, royalty, pajak, dan return-nya untuk menghasilkan per barel tar sands tadi. Nah, kita lihat ternyata range-nya ya, kalau kita lihat baik in situ maupun mining itu di bawah $25 per barel gitu ya. Untuk yang cold production ini yang paling murah karena tidak perlu menginjeksi steam, itu sekitar 8 sampai 15 gitu ya. Mining sedikit lebih mahal, 15 sampai 17 begitu. Nah, SECDI juga sedikit lebih mahal, tapi comparatively ini sebenarnya sangat visible untuk dilakukan dengan bahkan iklim harga minyak yang sekarang begitu ya, $30 ya sekarang kalau nggak salah. Ini bisa di bawah situ. Jadi project oil sands ini di Kanada masih akan terus berjalan nih di masa depan karena ya masih prolific gitu ya. Nah, ini ada juga project yang lebih canggih gitu ya, kalau kita membuat jadi satu kesatuan bitumen itu langsung diproses menjadi synthetic crude oil. Jadi butuh upgrader dan lain-lain sehingga pasti lebih mahal. Namun itu pun juga masih bisa bertahan di bawah harga minyak $40 per barel. Jadi kita nggak bisa anggap sebelah mata ini Kanada ini. Nah, kemudian kita lihat tadi ya, kita lihat bahwa pemerintah katanya memberikan royalti yang menarik dan juga pajak yang juga tidak terlalu memberatkan. Gitu ya. Jadi royalti ini sistemnya dia dibayarkan berdasarkan gross revenue. Jadi 1% sampai 9% skalanya, besarnya tergantung dari harga minyak gitu ya. Makin tinggi harga minyak, tentu royaltinya makin besar. Nah, kemudian ini adalah kewajiban sebelum kontraktor tersebut proyeknya payout. Ya. Jadi sebelum mereka untung, royaltinya cuma sebesar ini 1%, bayangkan. Jadi kecil sekali sebenarnya. Nah, kemudian setelah proyeknya payout, artinya sudah mengenerate profit, gross revenue baru naik gitu ya, dengan sekarang menggunakan net revenue dengan range-nya 25 sampai 40 disesuaikan dengan harga minyak. Dan juga di maksimal 40% ini di harga $120 per barel, di atas itu persentasenya tidak naik. Dan juga selama ini prosentase pajak yang diberikan untuk kontraktor oil sands tersebut hampir tidak berubah selama beberapa tahun, hanya di kisaran 10%. Jadi kombinasi komersial ini juga perlu dipikirkan gitu ya, mungkin nanti kalian sebagai regulator khususnya untuk bagaimana cara mengundang investor. Nah, tentu juga ini mungkin ada juga perbedaan konstitusi antara Kanada dengan Indonesia yang menyebabkan mungkin ini dirasa lebih fair gitu buat kontraktor. Namun ya coba kita cari jalan tengah gitu. Nah, sekarang kita bagian terakhir yaitu tantangan pengembangan oil sands. Katakanlah kita ke depan ingin melakukan ini, apa yang harus kita pertimbangkan? Pertama, kalau kita melakukan open pit mining harus pertimbangkan juga area lahan yang kita perlukan. Tentu areanya akan cukup besar gitu ya, dan juga penggunaan air gitu ya. Kita akan menggunakan air baik selama proses ekstraksi dan juga proses ini apa namanya upgrading bitumen, sehingga penggunaan air ini akan cukup banyak beserta natural gas-nya untuk upgrading bitumen tadi. Dan juga diperlukan infrastruktur yang cukup banyak ya, mulai dari pemipaan dan juga untuk membangun pabrik upgrading dan ekstraksi, sehingga tentu membutuhkan investasi yang masif di awal. Dan juga keberadaan workforce yang cukup kompeten untuk melakukan ini semua, akses menuju marketnya, karena tadi kita lihat pipeline itu sudah begitu banyak antara Kanada dengan US, jadi pasar oil sands ini udah jelas buat Kanada. Nah, kemudian biaya tentu saja. Nah, untuk penerapan teknologi seperti di Kanada tadi perlu dipertimbangkan apakah kita bisa mencapai harga yang sama, gitu ya. Dan juga emisi gas, karena tadi kita lihat selama proses penambangan ini juga dihasilkan banyak emisi gas rumah kaca.
Nah, jadi sekarang research dan development dari oil sands ini banyak yang mengarah ke sustainable development, tentu saja supaya kita semakin environmentally responsible, dan juga cara untuk terus menekan biaya untuk produksi karena harga minyak juga sekarang semakin rendah. Oke, that's all for studi kasus oil sands di Kanada. Harapannya kalian sekarang sudah mendapat gambaran yang komprehensif, mulai dari apa namanya, eksplorasinya, kemudian reservoir engineering, teknologi produksi, dan juga teknologi proses, aspek lingkungan, dan kemudian aspek ekonomi dari oil sands ini. Dan kita sudah lihat bahwa Kanada adalah salah satu negara yang berhasil dalam mengembangkan oil sands ini secara komersial dan environmentally responsible.